Enak sih. Story teh aya gini bareng anjing mana boga Gus. Siapa? Ya. Itu tolong disensor. Halo guys semuanya, selamat datang di episode keempat Banda Indung. Nah hari ini kita bakal ngobrolin banyak dengan salah satu bootmaker di kota Bandung. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu ke kalian infonya nih guys. Jadi kita lagi syuting di mana nih guys? Ekara. Di Ekara Mocktails and Eatery. Nah ini adalah salah satu restoran yang bertemakan London Bar. Ya, dimana emang makanan dan minumannya juga itu udah pasti enak banget dan kalian bakal ngedapetin servis terbaiknya mereka nih guys. Nah tapi gue mau ngasih tahu ke kalian salah satu produknya yang dikedepankan oleh Ekara ini adalah mocktails. Seperti apa yang ada di namanya nih. Nah kalau misal kalian pengen nyobain mocktails yang enak, kalian langsung bisa datang aja ke sini. Itu di jalan mana Keo? Bukit Jarian nomor 17. Nah, Bukit Jarian nomor 17 Kota Bandung. Dan juga kalau misalnya ingin cek infonya di mana Jen? Di @ekara mocktails di Instagram. Nah, kalian bisa cek di Instagramnya mereka di Ekara Mocktails. Oke, selamat datang di episode 4 Banda Indung. Seperti tadi yang gue udah mention ke kalian semua nih guys. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu bootmaker di Kota Bandung. Yaitu Sagara Bootsmaker. Halo Kang. Halo Kang. Halo. Nah ini ada Kang Bagus sama Kang Oda yang udah bakal ngobrol-ngobrol di sini ya. Nah hari ini kita bakal ngobrolin banyak banget nih Kang. Tentang industri kreatif di Kota Bandung. Terus juga Tentang Sagaranya itu sendiri ya. Betul. Ya. Nah untuk yang pertama nih saya mau nanya dulu nih ke Akang gitu ya. Kenapa sih Kang, dan mungkin atau bisa dijelasin dulu sih sebenarnya ke teman-teman semua, Sagara Boots ini apa sih? Bikin boots. Kenapa namanya Sagara gitu kan? Iya. Oke, kenapa namanya Sagara? Iya, kenapa namanya Sagara Kang? Jadi Sagara itu kan ada dari mulai tahun 2000. Kita konsep dari tahun 2009 lah prepare-nya. Oh Oke. iya. Kita mulai jualan di 2010. Anggap di era itu tuh udah mulai banyak kan ya clothing company di Indonesia. Iya. Apalagi di Bandung ya banyak banget. Betul. Dan semuanya sih pakai bahasa Inggris. Oke. Nama brandnya. Di saat orang-orang namanya Inggris, Di saat Kang orang Bagus tercetus nama Sagara. Sagara. Jadi gimana caranya pengen pakai nama yang berbau Indonesia lah. Kita dapatnya di bahasa Sanskerta, Sagara artinya samudra. Ya kebetulan kan samudra sendiri relate banget lah sama Indonesia. Iya. Sebenarnya nggak ada arti filosofis bla 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 untuk samudra 70%-nya bumi menjangkau dunia. Nggak ada ya, keren aja gitu. Iya. Iya. Gitu. Dan awal mulanya sendiri nih Akang untuk nge-build Sagara ini kan dari 2009-an. Itu Akang sendiri atau emang ada timnya waktu itu? Waktu itu pertama banget sih mungkin untuk kayak sebulan 2 bulan awal sendirian. Udah gitu, tapi pacar tuh suka Waktu itu masih pacar? udah mantan sekarang. Oh udah mantan. Ya Allah beda. Dia udah nikah sama laki-laki. Oh iya. Ya jadi sama pacar tuh suka nemenin, ya akhirnya gue ajakin aja join. Dia mau bantuin gitu. Oke, ya. Tuh. Dan awal mulanya sebenarnya ada nggak sih tantangan banget untuk nge-build Sagara ini? Waktu dulu nih, waktu zaman-zaman masih strugglingnya banget untuk nge-build ini. Wah itu 10 tahun yang lalu, lebih malah. Tantangannya apa ya? Tantangannya gak punya modal sih, gak punya duit. Oh. Maklum kan, papi kan dulu dubes. Papi dubes. Ya, Pokoknya ada yang dari Oma itu. Ya.
Jadi papi tuh ngedidik aku buat hidup sederhana. Waduh, jangan Semua reject aksesnya nih. diblokir kan. Akses mobil diblokir, semua papa akses blokir gitu kan. diblokir. Oh. Obligasi semua nggak dikasih. Iya, iya. Oke. Jadi kayak acara gosip tadi. Papi Ai juga gitu sih. dilanjut ya. Nah, awalnya kenapa sih untuk nge-build Sagara ini crafting dan handmade gitu? Dari waktu itu ya mungkin juga sebenarnya bisa lah bikin sepatu pakai mesin, dan kenapa ini malah handmade? Ceritanya panjang sih ini ya. Oke. Ceritanya panjang. Jadi intinya saya itu bukan orang yang berprestasi lah di akademis. Sampai lulus SMA pun nggak tahu mau ngapain. Mau masuk kuliah kemana aja nggak tahu gitu. Apalagi karir ke depan mau ngapain. Ya akhirnya masuk FSRD lah, desain. Cita-citanya, gue pengen jadi desainer mobil. Karena waktu itu kan lagi hot-hotnya Fast and Furious. Iya. Nah, lagi suka banget mobil, suka gambar-gambar mobil, ya pengen jadi automotive designer. Terus nggak sengaja lagi mudik ke Jogja, itu tuh di fase mempertanyakan lagi saya tuh mau ngapain sih ke depannya. Oke. Nah, di waktu ke Jogja itu ngelewat, saya lupa di daerah mana, kalau nggak salah daerah Magelang gitu, lupa lagi, udah lama banget. Ada patung Dewi Kwan Im. Iya. Itu gede banget. Kayak selebar 2 rumah, berapa meter lah, itu gede banget. Nah di sana itu ngeinspirasi banget buat saya, karena di sana langsung mikir kayaknya identitinya ancestor gue bukan ini deh, bukan Tesla deh, bukan saintis yang penemu yang handal gitu ya, tapi lebih ke craftsman nih. Kita darah yang ngalir di diri kita semua nih orang Indonesia itu darah craftsman, salah satu yang paling sakti di dunia. Yang bisa nyaingin budaya Egypt kayak gitu-gitu ya Borobudur lah, mungkin malah lebih megah lagi, cuman belum terbuka aja kan. Nah di sana langsung mikir kayaknya seru deh kalau misalnya gue bisa ngelanjutin apa yang udah dilakuin sama orang-orang di zaman dulu. Nah tapi itu nggak langsung ke sepatu, jadi cari dulu kira-kira ininya subjeknya apa ya. Nah waktu itu tuh karena gue gue tuh suka banget sama sepatu lah dari SMP, dan di kampus pun sebelum main sepatu orang-orang tuh udah tahu bahwa bagus mah sepatu banget gitu. Walaupun nggak ngulik desain sepatu. Ada teman dia bikin tugas sepatu ke Cibaduyut, ngajakin, Gus main yuk ke Cibaduyut. Yaudah mau banget. Ya semangat lah. Gue kesana ya langsung, wah anjir ini gila loh, ini keren banget gitu. Maksudnya proses handmade-nya si sepatu teh dibalik kesederhanaan workshop Cibaduyut, tapi ada charmnya gitu yang apa ya, yang kayak kita ngelihat sesuatu yang misalnya ngelihat mobil tua nggak semua orang suka gitu. Ada yang doyan Vespa, ya. ada yang nggak doyan Vespa gitu misalnya. Kafe proyek mangkrak juga. Kayak kafe proyek mangkrak. Industrial. Harus kayak industrial. kafe mangkrak. Kayak gitu ada charmnya yang narik Ngebuat diri jadi gua. terpukau gitu kan, jadi itu langsung tertarik. aja banting setir. Study gue yang gue ngambil desain produk. Nah desain produk itu setiap mata kuliah yang bisa gue belokin ke sepatu, walaupun itu temanya agak sulit gitu. Misalnya waktu itu dapet tema budaya, budaya gimana ya sepatu ya. Gue coba belokin gimana caranya bisa ini budaya. Terus waktu itu tema sosial, gue kebagian anak kecil gimana ya, gue coba belokin aja terus aja. Nah dari sana karena udah terbiasa bolak-balik Cibaduyut dan kebetulan juga waktu itu lupa nama proyeknya, diminta untuk bantuin desain pengrajin Cibaduyut yang bikin konstruksi hand welded, itu yang kita kerjain sekarang. Itu tahun 2007-2008an. Nah di sana udah mulai melajarin konstruksi sepatu yang kita bikin. Ya udah akhirnya kayaknya terus gue kuliah masuk 2004, di tahun kelima tuh udah mulai bosen banget karena nggak lulus. Akhirnya ya udah
nyoba sambil jalanin si Sagara ini sama pacar yang jadi istri. Takut nggak Oh. kedengeran ya, marah. Iya, Sekarang udah iya, jadi iya. istri. Beda ya guys. Beda ya. Aduh. Gitu. Sedikit tegang sih ya kalau misalnya untuk Ah. ngomongin pacar ya. Tapi kita nggak bakal ngomongin masalah pacarnya, tapi kita bakal ngobrolin masalah sepatunya. Sepatunya. Ya. Nah, untuk tadi juga udah di-mention kan, untuk awalnya kan nge-build-nya untuk berdua doang nih. Dan sekarang ini craftman-nya dari Sagara udah ada berapa sih Kang? Pak Oda, saya agak lemah sama angka. Iya. Kita sekarang craftman total 10. 10 orang. Lebih dah. Iya. Iya 10. 10 orang. 10 orang. Oke. Dan ini megang semua proyekan sepatu-sepatunya Sagara mau di Indonesia ataupun di luar negeri. Iya, sama. Iya. Kita kan produksinya in-house. Jadi Ya, sepatu yang ya baik itu lokal maupun luar negeri. Oke. Nah, ada nggak sih standarisasinya sendiri untuk kalau misalnya orang yang pengen nge-apply atau misalnya pengen jadi craftman-nya di Sagara? Untuk karena kan kita udah tahu lah ya bahwa Sagara ini punya kualitas yang sangat bagus yang pengen dijaga terus-menerus. Dan ini handmade. Karena kan tangan setiap orang berbeda-beda nih Kang. Gitu. Nah ini apakah emang ada nggak sih untuk standarisasinya? Kualifikasinya ya? Iya. Standarisasi mah selalu ada ya. Misalnya kita habis nge-recruit orang baru nih. Ya. Kayak beberapa tahun terakhir kan nge-hire dari yang nol banget. Ya. Ada yang udah jadi juga gitu. Kalau yang udah setengah jadi mah udah enak gitu kan kesananya. Cuman yang kalau dari nol banget ya kita cecer terus nih, maksudnya kasih pembelajaran, maksudnya dilatih terus. Sampai kalau udah dapat nih standarnya Sagara baru dia dikasih orderan gitu. Oh. PO-nya turun lah gitu buat ke dia. Berarti Jadi selama rada itu lama ya, dia assisting yang ada aja nih. Oke. Jadi yang udah senior ya dia bantuin. Iya. Oh. Sampai suatu saat dia udah bisa nih baru dia ini sendirilah gitu. Iya. Sama Oke. kalau misalnya ini saya pengen tahu, ini kan ngeliat kayak websitenya Sagara tuh kan sepatunya tuh kan wah desainnya oke banget nih. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu nih biasanya dapat inspirasinya dari mana sih Kang? Inspirasi Jenis-jenis Ya judulnya kan traditional bootmaker juga ya. Jadi Iya. kita heritage inspired. Jadi dari sepatu-sepatu yang ada di 70 tahun ke belakang, sepatu-sepatu yang udah tua lah. Desain-desain heritage, desain jadul. Oh iya. Oke. Nah, Sagara ini kan ada boots ya, sepatu kulit, dan kita juga tahu nih kualitas Sagara ini nggak pernah ngecewain. Dan kalau misalnya boleh tahu nih, kenapa memilih sepatu kulit yang berkualitas untuk dijadiin sebagai bisa dibilang konsepnya dari sepatu Sagara sendiri sih Kang? Waktu itu pertama ke sepatu itu nggak langsung ke Sagara. Oke. Jadi si workshop itu kita bikin dulu sepatu perempuan. Oh. Yang murah banget. Nggak oke. banget sih, ya buat hitungan 300.000 di tahun segitu lumayan mahal. Tapi nggak mahal Lumayan. banget juga. Iya. Karena sepatu cewek 100 ribuan kan waktu dulu. Nah itu tuh emang plan pendek buat gue muterin duit doang. Oke. Gitu, muterin duit doang. Kenapa milihnya sepatu yang berkualitas? Karena yang namanya juga mungkin situasinya berbeda ya. Kalau misalnya Sagara muncul di umur gue yang segini gitu ya. Waktu itu yang namanya anak muda, masih darah muda. Gue pengen bikin sepatu yang paling bagus-bagusnya gitu. Yang gue pakai tuh bangga banget. Ya sesimpel itu sih sebenarnya. Iya. Ego aja. Dan untuk waktu itu ketika R&D kulitnya sendiri untuk mencari formula kulitnya Sagara, fit nih kayaknya gue pakai yang ini, yang karena emang kualitasnya bagus, tahan lama, dan juga bisa waterproof. Dan itu butuh waktu berapa lama sih Kang? Sampai ngeresearchnya jauh-jauh gak sih? Untuk nyari bahan yang kayak gitu? Kapan pertama kali pakai kulit import itu kayaknya sekitar tahun 2013, 14, lupa Oke. atau lebih lama lagi ya. Dan itu kenapa milih import sih Kang? Kalau misalnya di Indonesia sendiri kenapa? Jadi gini, Bedanya apa? ada perasaan keingintahuan karena
gue pengen bikin sepatu yang paling bagus nih se Indonesia. Cita-cita awalnya dulu ya. Pengen bikin paling bagus. Ya berarti gue harus sourcing material yang terbaik kan. Iya. Dan ada rasa penasaran juga apa sih bedanya kulit US atau kulit Itali gitu dibanding kulit Amerika. Ya akhirnya kita coba dan ternyata benar. Beda banget. Visual, drapery-nya, hand feel-nya, sampai ke baunya. Itu beda banget sih. Tapi ada juga yang pakai kulit di Indonesia gak sih Kang? Ada, Ada juga. Ada. Tapi kalau misalnya di sepatunya nih, apakah seluruh aspek sepatunya itu memang impor semua kah? Atau ada yang pakai produk lokalnya nih? Apakah outsole-nya gitu dari lokal atau apanya gitu? Yang dari lokal? Material mah campur ya. Campur. Ya. Kalau sebisa mungkin kita dapat lokal yang kualitasnya bagus, kenapa nggak harus ngambil dari luar gitu? Soalnya kan jauh lebih murah biasanya dari sini. Beberapa mungkin sekitar berapa persen ya? 40-60 mungkin ya. Oke. Nah kalau misalnya desain sendiri kan ini kan kita kalau mau beli sepatunya Sagara itu bisa dibilang customize ya kan? Gitu. Nah kenapa sih untuk memilih konsep bisnis bahwa orang bisa order sepatu kita itu secara customize dan banyak pilihannya sekali mulai dari outsole, terus juga kulitnya, warnanya dan lain sebagainya sih Kang? Ada beberapa yang nanya, Gus kenapa kok nggak berkembang, nggak pengen mencoba lebih jauh lagi bikin ready to wear gitu misalnya. Iya itu. Kenapa malah bikin custom? Nah oke gini ya, kalau dari sisi bisnis itu MTO atau custom itu ya, made to order atau ready to wear itu nge-serve plate yang beda, piring yang berbeda gitu. Oke, kebayang kah? Iya. Nah terus sebenarnya coba kita mundur lagi, pikirin lagi luxury goods, beli Rolls Royce custom nggak? Custom. Beli Ferrari? Iya. Kebayang gak sekarang analoginya maksudnya? Oh iya. Jadi sebenarnya MTO itu bukan keterbelakangan. Cuman orang di sini aja yang terbiasanya oke, bikin custom murah nih, ada sablon satu piece cuman 120.000. Oke. Instan ya maunya. Instan ya karena behavior yang ada, atau bukannya behavior apa ya, iklim yang ada mungkinnya di Indonesia, barang custom bisa dengan harga terjangkau, tapi kualitasnya kita nggak tahu. Nah iya itu kualitasnya. Sedangkan kalau kita ngomongin dunia, justru itu yang di praise itu sebagai barang yang wah gitu, ada sentuhan personalnya, kayak gitu. Oke. Nah berarti kan kalau misalnya kayak gitu ada yang salah satu dikorbankan dari sistem MTO itu atau made to order ini gitu, dimana emang tidak bisa scale up untuk masalah produksian sepatunya gitu. Karena kalau misalnya handmade berarti kan butuh proses yang lama ya Kang ya. Nah ini kalau misalnya satu sepatu bisa makan berapa lama sih Kang? Satu sepatu karena jadi misalnya datang nih orderan ya. Dari pertama kali datang order sampai sepatu itu shipping kurang lebih ya 3-4 bulan. 3-4 bulan. 3-4 bulan. Dan ini juga termasuk dengan fitting sepatunya. Fitting sepatu itu dibutuhin ketika si konsumennya masih belum tahu nih si sizingnya dia. Kadang dia nggak tahu true size-nya berapa, masih ragu, belum ada sepatu yang kadang kita ngacunya, lu pakai sepatu apa sih yang ada gitu, misalnya sneakers atau apa gitu. Misalnya dia masih bingung, ragu, ya kita kirimin nih sepatu fitting gitu. Oke. Tapi kalau misalnya udah tahu ukurannya, langsung aja. Oh nggak selalu harus ngirim sepatu. Oke. Nah kalau kan kemarin saya lihat tuh di website-nya tuh kan, buat customnya berapanya kan totalnya gitu. Kenapa sih Kang berani buat masang harga yang lumayan tinggi nih untuk di Indonesia gitu? Kenapa berani buat masang? Iya. Pikirin 3 nama sultan di Indonesia. Sultan Andara. bukan. Mitra Rabi Ahmad. Bukan. Gila loh, 350 juta Batu Gana. orang. Almarhum. Oh iya. Sorry. Gila loh, 350 juta orang dengan sumber daya alam yang segini gede, masa nggak ada orang kaya? Ferrari lu main ke
Jakarta mobil-mobil mewah berantakan. Banyak. Iya. Ya, belum lagi ketika kita ngomongin global. Yes. Berapa miliar manusia. Benar-benar. Nah, ini kalau misalnya ngomongin global berarti ini juga customernya dari Sagara ini nggak hanya Indonesia, berarti kan luar juga kan? Nah itu marketnya udah sampai mana sih Kang? Negara apa aja mungkin? Atau mungkin customer paling banyak dari negara mana nih? Kalau untuk luar negeri mayoritas masih ini ya, US ya, Amerika, terus Eropa beberapa. Sama Inggris gitu. Sama paling dekat misalnya negara tetangga Singapura sih. Itu. Nah kalau misalnya ngelihat bisa dibilang banyakan orang Indonesia atau orang luar negeri sih yang beli sepatu Sagara nih? Kalau pasca COVID ini mayoritas ini ya luar negeri ya. US banyak banget gitu. Cuman sebelum COVID itu masih dominan lokal sih. Masih dominan lokal. Nah ini apakah waktu COVID ini seberpengaruh itu gak sih di Sagara Kang? Supply chain sih yang ngaruh banget. Regulasi kan ngebikin port ditutup. Iya. Terus kita juga gak bisa produksi. Kita waktu itu produksi WFH. Bayangin pengrajin tapi WFH. Gue tuh pusing. Di rumah pengrajin masing-masing mesin dibawain. Bentar ya. Kalau kita kantoran kan laptop. Udah connect nih. Ya, kalau pengrajin dibawa gimana? mesin gitu. Mesin dibawa. Mesin dikirim ke rumahnya. Waduh. Listriknya gimana tuh Kang? Ya kita subsidi lah. Kirain. Kagak mau gawe dia kan. Aduh tau kan nge-speak dewa. Iya. Tut. Itu tapi kalau untuk masalah sales menurun drastis. Sales lokal nurun. Wah anjlok awal-awal. Tapi bukannya waktu COVID ini tuh banyak orang yang belanja gitu Kang? Orang yang belanja hobi. Hobi. Untuk harga ya, apa ya barang-barang tersier mah enggak mungkin ya. Iya sih. Primer kan udah mungkin primer. Apalagi pas panic buying pertama tuh kan. Iya benar. Oh iya. Dan ini malah dampaknya jadi malah kebuka marketnya ke luar negeri gitu pasca COVID gitu. Iya. Jadi sekarang banyak di luar negeri gitu. Jadi gamblingnya sih waktu itu ketika sales lokal drop, orang lain solusinya buang barang kan, sell. Sagara naikin harga. Sagara naikin harga loh. Bentar. Harga 3 juta dinaikin lagi. Naik 10%. Iya. Sikap. Nah ini sepatu Sagara kan sekitar 3-4 jutaan ya Kang ya. Kenapa Kang untuk milih naikin harga ketika orang-orang pada nurunin harga untuk ngeluarin produknya Kang? Kan bapak gua dubes udah dibilang. Butuh duit. Iya, emang keren aja Kang bagusnya. Emang keren aja. Jadi waktu itu kita naikin kualitas. Komponen di upgrade. Oke. Kemudian masukin barang impor di iniin. Jadi berbanyak. Kita kan terbagi dua nih. Luar sama lokal. Iya. Karakteristiknya beda. Kebutuhan mereka beda, kemauannya beda. Jadi kita coba serve market luar. Mereka butuh kualitas yang prima, ya kita genjot sama kulit-kulit yang prima. Tapi naik harga itu bukan naik harga karena harga bahan naik juga. Bukan karena bahan tetap harga naik gitu. Bahan tetap harga naik, tapi plus ditambah line up produk yang harganya premiumnya. Dibanyakin lini produk yang itunya. Makanya market luar langsung ngelirik. Dan ada beberapa juga aktivitas marketing bawah tanah gitu yang nggak kelihatan secara umum. Tapi di luar yang kita lakuin buat gimana caranya orang luar bisa konsumsi produk kita. Gila. Jadi menarik taktik marketingnya ya. Iya ini cukup beresiko loh Kang. Cukup beresiko ya. Iya. Anak dubes. Anak dubes 3 kali ngomongin. Benar. Mungkin Sagara tuh karena hobi aja sebenarnya. Benar. Apa itu passion? Gak ada. Ya. Ya Kang, kalau misalnya R&D-nya nih, saya pengen tahu nih R&D-nya apakah Sagara tuh berkaca pada tren yang sedang happening kah atau punya idealismenya sendiri nih? Capek kalau ngikutin tren. Gak pernah. Gak pernah. Jadi capek. Tetap pakai idealismenya Sagara gitu. Iya ya
lagi pengen develop kayak sekarang lagi nggak develop apa-apa. Ada yang gue develop tapi itu project personal, gue nggak yakin ini secara sales bisa nggak ya. Lagi pengen bikin sepatu boot yang bisa dipakai buat motoran tapi yang proper banget gitu, nggak cuman gayanya doang klasik gitu tapi secara functionnya tuh dapat gitu. Itu belum beres, baru bikin satu sampel lagi, masih wear test. Gitu. Intinya sih nggak ngikutin tren ya karena itu nggak doyan aja gitu. Oh nggak doyan. Tapi ada plus minusnya nggak sih Kang? Ketika tetap bertahan pada idealisme sendiri gitu. Plus minusnya apa sih? Intinya gini, nggak bisa kita ngedengerin petuah-petuah dari expertise atau entrepreneur. Misalnya gue bikin sepatu nih, lo F&B, nggak bisa lu ngambil sudut pandang dari susah lah. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Nah intinya sih kita harus tahu market kita siapa, apa yang kita mau, apa yang mereka mau. Itu kenapa yang misalnya balik lagi nih mundur yang pas COVID, orang bule maunya apa? Bule pengennya kulit yang prima gitu. Ya udah gua kasih itu mereka itu. Terus orang yang pakai boots itu biasanya ya mayoritas itu sebel sama tren-tren yang ada di zaman sekarang. Ketika misalnya di footwear lagi musim sneakers gitu, buat kebutuhan casual bukan sport. Ya non sport ya. Kalau sport yang orang pakai engineer boots yang 12 inci juga lari mah tetap pakai Nike gitu. Benar. Ya sebel aja. Terus yang ngapain gua ngikutin hal yang mereka sebelin? Kan itu kan marketnya Sagara kan. Iya gitu. Terus misalnya kita nggak ngendorse. Gak usah endorse kan udah bagus. Ya satu itu ya. Kita boleh endorse. Boleh Kang, saya Kang endorse. Katanya gak usah, gimana sih, kenapa minta? Punya ada yang cakep gak? Enggak ada Kang. Gak bisa. Apa tadi ya? Ya kenapa gak endorse? Misal karena ya konsumen kita sendiri gak suka sama hal yang hype gitu, yang wah dipakai sama band ternama gitu, misalnya yang band top 40. Ya orang mereka dengerinnya misalnya Beach Boys gitu. Tiba-tiba kenapa harus ngikutin rapper? Ada rapper lagi hype dikasih, sama aja bohong atau itu mah kayak apa ya, bunuh diri. Mungkin gara-gara tradisional juga gak sih Kang, jadi gak ngikutin hype gitu? Wardrobe itu mencerminkan manusianya. Orang yang latah, yang 3 tahun kemarin pakai kaos Metallica tapi gak dengerin Metallica. Itu sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa. Bener, balik lagi. Serius sebenarnya gak apa-apa. Apa sebenarnya. Misal ini contoh aja ya, anak-anak Kendall Jenner gitu misalnya. Siapa yang pakai kaos Metallica? Pernah Kendall, Kylie. Justin gitu misalnya. Udah gitu besoknya heboh pakai Air Jordan. Iron Maiden. CDC. Sekarang anaknya wah sepeda banget. Nah sepeda. Wah, golf tapi setelan casual lagi kece nih. Main golf banget. Ketebak. Nggak ada karakter. Tapi orang-orang yang pakai setelan heritage, mereka tuh beda dari orang lain. Kayak sekarang gue pakai suspender jalan ke mall gitu misalnya, baru minggu kemarin itu diliatin ya, gue mah gak peduli, gue makin seneng anjing. Iya lah, mantap kan. Lu ngeledek gue tapi sepatunya pakai Air Max ya. Ya gak masuk. Air Max gak apa-apa ya. Air Max gak apa-apa. Iya. Beda segmentasi ya. Anak dubes. Tapi gue gak benci sneakers ya. Iya. Gue masih beli sneakers sampai sekarang. Koleksi sebenarnya. Gue mungkin punya banyak, bisa dibilang punya lebih banyak sneaker daripada anak sneakers. Karena gue suka sepatu. Oke, basicnya itu ya dulu tuh. Gue suka sepatu, high heels pun gue doyan. Oke. Secara desain dipakai mah ya. Ya susah ya kan. Pakai ke mall terus pakai suspender kan. Mantap aja. Si cocok tuh. Sneakersnya tetap heritage. Sneakersnya tapi tetap heritage. Gak latah. Nah, ini sih sebenarnya yang menarik banget gitu, karena kan kata Kang Bagus kan orang itu dicerminkan oleh apa yang dia pakai gitu. Nah, kalau misalnya ngikutin dari tadi trennya kan Akang nggak ikutin juga untuk masalah endorse ataupun tren-tren yang udah ada. Kalau misalnya boleh
sedikit mention dan mundur dikit nih. Kenapa kalau misalnya kita ngelihat nih di Instagramnya Sagara itu hampir nggak ada diskon. Nah kenapa sih Kang dari dulu, apa ini dari 2009-an gitu, nggak pernah nge-announce untuk ada diskon atau potongan harga gitu misalnya? Kita bahas dari diskonnya aja dulu, jangan bahas Sagara. Oke. Di retail itu, diskon adalah harga yang layak untuk dijual. Misal, ini teh harga 20.000. Sebenarnya di angka 15.000 mereka masih dapat margin yang bagus. Dan itu bisa jadi mereka di up dulu tuh harganya. Ntar ketika barang udah mulai orang responnya berkurang, baru turunin ke diskon. Kayak gitu, itu kenapa ada patternnya. Iya. Oke. Selalu kayak gini, setahun misalnya ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 2 bulan sekali. Malah yang di mall ada yang setiap bulan. Ada yang tiap bulan, iya ada. Ada kan, ada yang harga coret aja terus. Iya dicoret-coret. Ada, itu masih bagian dari strategi mereka ya. Oke. Nah kalau gue sendiri ngelihat diskon itu, untuk Sagara itu ngecederain citra brandnya. Oke. Jadi Sagara itu bisa dibilang gue sama Oda ngebentuk si Sagara agak arogan lah. Mencerminkan usernya. Gua gitu ya, ngeselin aja gitu. Sakar PDW gitu. Bener gak sih bahasa Jawanya? Iya benar. Iya bener ya. Sepertinya benar. Itu. Gue tadi sampai naik. Nah, kayak gitu. Jadi terus diskon sendiri kayak jadi ngebikin orang buat nungguin. Gue mau beli Sagara ketika Tapi diskon. nanti aja diskon gitu. Nanti Akhir aja tahun. pas diskon. Diskon akhir tahun ya. Oh iya. Itu yang ngebikin Sagara nggak ada. Tapi pernah nggak sih sebenarnya? Pernah. Oh pernah. Nah itu kapan aja Kang waktu itu? Yang gue inget ya. Iya. Yang gue inget itu Saint Crispin Day. Itu mungkin 4-5 tahun lalu. Itu hari besarnya sepatu sedunia. Oke. Bikin flash diskon. Cuman 1 hari doang. Itu buat apa ya? Buat reward. Bukan buat rewardnya apa ya. Gitulah. Terus waktu gue lamaran sama si yang pacar yang jadi istri. Dibahas lagi tuh. Dibahas lagi. Si pacar itu, si sayang itu. I love you babe. Mau di rumah manggilnya babe gitu ya. Babe. Oh babe. Ece sih sebenarnya. Ece. Ya waktu itu tahun bulan Mei 2012 beli Sagara bundling sama Jack D sebotol. Oke. Gitu ya hal-hal yang beli sepatu bonus mabok. Oh iya. Pantes pas dapet juga langsung kayak, kok pusing ya? Iya makanya. Emang beli ya itu? Pusing ya, duit listrik dipakein. Duit token gitu. Listrik. Uang SPP. SPP ya anak. kan. Gitu. Nah ini kan tadi mention juga sih sebenarnya bahwa Sagara ini kebanyakan marketnya luar gitu. Sebenarnya ada tantangan gak sih untuk nge-break marketnya di Indo? Dan kenapa memilih untuk market luar? Apakah ada perbedaan karakter orang luar ketika beli dan orang Indonesia ketika membeli? Itu 2 pertanyaan, jadi yang mana dulu? Oke. Kok jadi saya yang Nge-break bingung ya? Yang nge-break. Tantangan. Tantangan nge-break untuk nge-break lokal. Ya. Lebih ke nge-break orang Bandung. Gue orang Bandung, gue besar di Bandung, tapi Paling- sales di Bandung lemah. Paling antik orang Bandung. Kenapa bisa gitu Kang? Iya. Menurut Akang? Mungkin. Bandung ini kota kreatif, kota industri. Lo kenal yang bikin sablonan, vendor sablonan? Ada. Ada nggak? Ada. Iya. Ada. Yang bikin jaket gitu, Iya. yang teman yang punya clothing, Iya, ada. ada. Semuanya bisa didapetin produk fashion dengan harga diskon. Yang Iya. sebenarnya itu nggak bagus. Mungkin nanti bisa ditanyain, bisa kita bahas. Oke. Ya boleh. Nah kayak gitu, orang Bandung itu terbiasa dengan produk dengan desain yang oke, tapi harganya terjangkau. Iya. Jadi ketika ngelihat ada brand yang nggak mau ngasih diskon, udah gitu harganya tinggi, mungkin agak kaget gitu. Mendingan gua ke Cibaduyut bikin sendiri. Ya mangga wae gitu. Bikin motor juga bisa custom gitu, tapi tahu sendiri motor custom banyaknya kayak gimana.
Mesinnya basah biasa. Ya rembes. Itu mah mekanik nawe terbalik. Anjing pasang packing anjing. Packing buta dipasang. Iya benar. Ya misalnya kayak gitu. Jadi orang Bandung terbiasa sama produk yang terjangkau. Mungkin. Makanya gue penasaran gimana caranya bisa naklukin Bandung. Dari dulu Sampai sekarang. Berarti pasar lokal kebanyakan dari mana, Kang? Jakarta. Kalimantan, Daerah. Sumatera, daerah banyak. Sultan. Oh iya, Jangan nganggap sepi lu, jangan nganggap orang juragan Bandung beras. gaul-gaul. Gimana sih lu? gaul. Bos sawit, tempeleng bos sawit. Ambeien lu. Oh, Sakit loh itu tempeleng sawit. Gede loh sawit loh. Gede. Iya. Nah, itu tantangan yang paling susahnya malahan Bandung ya gitu. Dan itu belum terpecahkan sampai sekarang. Berarti banyak kaum mending-mending ya kalau di Bandung ya. Mending bikin sendiri. Iklimnya lebih cocok Bandung pakai boots ya. Iya, daripada makanya Jakarta kan kayaknya. Iya ya. Gunung, jalan jelek, Iya benar. mobil nggak ada, makanya motor. Kebut. Iya harus. Terus kalau misalnya orang Bandung ya masuk ke toko kayak gini nih. Ini misalnya lu anggap hanger gitu ya. Di gini bahan. Ada nih gue. Oh ini juga bisa gitu ya. Bisa. Iman nyeun di si Aep. Bahan beli di Indah Mas Tamim. Kan asu. Oh iya mah katun 30S ya. 30S. Gimana aya di ABG tuh. Gitu. Jadi malah membandingkan Lengkap. itu. Mungkin di Bandung itu lengkap. Karena terlalu pinter orang Bandung, terlalu keren. Nah itu yang sebenarnya nanti kita bakal bahas secara cakupannya, secara market industri kreatif Bandung ya. Iya Boleh. Tapi sebelum itu kita mau nanya juga balik lagi ke yang tadi. Nah perbedaannya sendiri sih untuk orang atau marketnya di kota Bandung, marketnya di Indonesia lokal lah gitu. Dengan di luar negeri itu apa sih Kang sebenarnya? Dan malahan Akang untuk memilih ya udahlah kita ke luar negeri aja deh gitu. Kita hampir semua ya pernah megang CS ya. Hampir semua yang di Sagara tuh pernah megang CS dan kalau lu brand owner tuh harus nyobain lah. Iya. Misalnya kontekan langsung sama customer gitu. Dan itu unik banget sih. Misalnya bule tuh biasanya mereka datang langsung udah ada yang mereka mau nih. Kulit ini lu ada nggak? Ini ada nggak? Gini-gini. Lu konstruksi gimana gitu. Misalnya lokal, dia kayak ngeliat gambar, udah baru itu habis itu ditanya di CS. Wah itu belibet itu. Bayangin misalnya satu sehari aja ada 5 orang nanya kayak gitu kan, wah ribet. Dan itu macam-macam ya, maksudnya spek sepatunya. Dari mulai kulit, soalnya kan kalau MTO tuh ada sekitar 10-12 opsi yang harus dipilih gitu. Dan itu misalnya harus dijelasin satu-satu, wah itu takes time banget. Dan misalnya bule dia enaknya emailnya dulu. Ya selain dia riset dulu, komunikasinya juga lebih lebih bisa dibilang profesional kali ya. Mau walaupun dia dari sisi konsumen gitu kan, konsumen adalah raja, wah tai pedut lah itu. Ada anjing raja-raja konsumen Indonesia, beli di sebelah aja, belagu mah anjing. Kalau raja lu harus ya ada respectnya lah misalnya gitu kan, misalnya nanyanya baik-baik, misalnya kita lagi libur, misalnya kita balik lagi nih ke dia, dia pasti bilang thanks for getting back to me, terus I understand gitu, pasti dia ngerti lah segala macam. Misalnya ada telat kita jelasin, mereka pasti ngerti gitu. Nah kalau di sini kita lokal, wah galak-galak bener mas. Cecer terus. Netizen Indo kali ya? Iya. Balikin duit gue. Bang ininya mana bang, barang gua bang. Gitu. Dan kalau mungkin bisa dibilang itu kalau dari komunikasi ya. Kalau misalnya dari behaviornya, bule pasti buying powernya lebih besar. Terus dia concern banget sama yang namanya quality. Dia selalu nanya, lu kulit ini pasti dia minta spesifik gitu, tannerinya apa gini. Misalnya kita lagi punya tannery ini, dia pasti selalu nanya. Misalnya lokal dia dari yang ada aja, karena belum terlalu tahu sih tentang kulit-kulit terkenal aja pasti yang ditanya, kayak Horwin apa segala macem gitu. Oke. Paling kita bakal ngobrol lebih lanjut Kang, tapi kita sebelumnya bakal break dulu.
Habis itu kita langsung ngobrolin secara cakupan lebih besarnya lagi ya. Kita lanjut lagi nih guys. Tadi kan kita udah bahas banyak banget dan panjang banget nih. Kita bakal ngebahas cakupannya lebih luas lagi. Tapi sebelum itu gue pengen nanya sih Kang. Untuk ini kan kalau Sagara ini bisa dibilang sepatu untuk cowok ya? Atau emang bisa juga untuk cewek? Bisa. Oh bisa. Kalau size-nya cukup, kita bikin paling kecil di 37. Di 37. Untuk oke. Nah, ada nggak sih saran atau mungkin punya tips untuk tips outfit untuk kalau misalnya pakai sepatu boots dari Sagara sendiri sih Kang? Jangan pakai celana skinny lah. Ya. Celana skinny. Jangan pakai legging. Pakai kulot berarti boleh Kang? Kulot boleh. Kulot boleh. Celana awen nugong. Celana pangsi kan boleh berarti Kang? Gak apa-apa keren. Ya. Legging macan jangan ya. Celana babe jangan off-white ya, jangan ya. Celana off-white yang stripnya kuning Kang. Iya, stripnya bajunya kuning. babe jangan pakai Sagara kan. Bebe payet. Ya bajunya bebe. Bebe payet. Bebe payet, pakai piusel. Wangi karaoke. Teteh sebelah aku udah teteh. Ameser loko lalik. Lalik. Lalik kan. Lalik. El ala jadi lalik. Lalik. Bisa masuk sponsor ya lama-lama. Masuk. Ya. Berarti tadi jangan pakai celana skinny ya. Iya. Kalau atasannya gimana Kang? Atasan pakai kaos oke. Asal jangan itu skinny, wah fatal itu. Iya. Denim ini dalam ini artinya denim kan? Skinny-nya atau apapun. Denim, kargo, mau batik itu sama aja sih. Oh. Itu ya. Nah, tapi sekarang kita bakal bahas cakupan industri secara besar nih. Nah, kemarin juga kita lihat bahwa Sagara ini ada project kolaborasi juga ya sama Voyage. Nah, itu bisa diceritain gak sih Kang gimana? Voyage cuma anniversary ya yang kemarin itu. Jadi dalam rangka anniversary-nya Voyage kan 10 tahunan, satu dekade. Dan si Voyage itu ngajakin ya teman-teman lah di industri buat collab bareng sekaligus buat ngebantu bangkit pasca COVID gitu. Jadi buat naikin lagi awareness-nya. Kayak gitu. Nah, kalau misal ngomongin kolaborasi, kalau dari Sagara sendiri sebenarnya ada gak sih value-value apa atau mungkin penyamaan visi misi dulu sebelum misal collab? Karena kan kalau misalnya kita lihat nih zaman sekarang tuh banyak dikit-dikit collab nih. Nah kalau misalnya dari Sagara sendiri gimana sih Kang? Untuk collab? Iya. Maksudnya gimana ini kriteria brand yang bisa diajak kolaborasi? Visinya harus sama dulu atau gimana? Ya itu satu ya. Mandang kolaborasi. Mandang, sok mana tuh? Mandang kolaborasi gimana? Orang mandang kolaborasi. Kolaborasi menurut Kang Bagus bagaimana? Bagus lah. Oh bagus. Kayak nama gua. Iya. Iya dong. Dipatahnya ke sana. Kepikiran. Kolaborasi hal yang positif yang bisa ada cross marketing di sana ya. Udah gitu juga kayak apa sih? Mancegin brand image gitu. Kayak brand image-nya baru kuat kurang gitu. teh nusik ya. Gitu kasarnya mah. Tapi kalau misalnya cross industri juga memungkinkan gak sih untuk kolaborasi Kang? Misalnya industri apa? Narkoba. Aduh. Ini bercanda ya? Bercanda ya? Bercanda ya? Iya. Bentar cek dulu. Halo PNN. Nah, misalnya kan Akang nih di makanan, industri makanan. Iya mungkin Makanan nih. Iya, misalnya makanan. Misalnya ini bukan kolaborasi ya, tapi ini nggak kita publish juga. Ya. Setiap produk Sagara yang dikirim ke luar negeri itu kita masukin rempah-rempah, minuman herbal khas Indonesia, teh, wedang uwu,
Dan lain-lain. Berarti itu nggak memungkinkan misalnya ntar kedepannya mungkin Sagara collab sama brand yang jualan wedang brand jamu ya mungkin aja kalau misalnya brandingnya keren. Maksudnya gini, produk keren itu, produk yang prima itu hukumnya wajib buat kolaborasi sama kita. Karena itu core-nya bisnis kita kan. Tapi produk yang prima yang tapi nggak didukung dengan branding yang bagus juga. Misalnya logonya B aja, udah gitu awut-awutan lah, gimana kan kebayang ya. Kayaknya mungkin harus banyak ngobrol lagi lah buat molesnya gimana biar jadi keren. Nah kayak gitu. Iya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan bisa kolaborasi dengan brand apapun itu. Sekalian cerita ya yang tadi ya, yang mengenai rempah. Itu gue pengen, jadi biar orang tuh ketika pakai boots tuh tahu vibe-nya gitu langsung. Anjing ini wedang nih. Tuh artinya sampah loh. Lada. Wah. Tapi jangan di gua Belanda kan? Jangan. Iya. Jangan di gua Belanda. Jangan di gua Belanda. Tiba-tiba lada. Bercanda ya. Asal ulah banget ya lada ya. Asal ulah banget lada. Tapi tenan naon si lalaki banget lada. Banget umak lada gitu ya kan. Asal kabogoh ulah lada lah. Aduh. Orang pakai bebek payet nih. Di kondangan tera gitu anjing. Kamu lamun misalnya bangetna hurung gitu. Bukna hurung. Baby, ayo sebelah ceker. Jadi bekas karamas gitu kan lurus gitu kan. Aduh. Jadi biar boleh juga tahu gitu bahwa Indonesia tuh kaya akan hasil buminya. Dan emang terkenal juga kan kayak kopi di sana kan terkenal gitu. Ya gue pengen ngenalin aja hal-hal aneh lainnya. Kayak si wedang gitu kita beli yang pekan yang sebel lah ininya, brand labelnya. Itu tapi kita repackage lagi kayak kopi-kopi culture gitu yang seal gitu. Wedang by Sagara Bootmaker. Keren. Ya, itu sih. Dan itu mereka seneng banget. Oh mereka malahan itunya happy. Karena gini, wedang itu dikirim waktu winter. Pas. Jadi biar nggak mendekati ke hammer terus. Ya. Dikit-dikit hammer. Haram. Sagara tuh syar'i. Lihat celana gua ngatung. Gua berang ngatung. Bener di atas mata kaki. Iya bener. Soalnya gua gak suka jeans yang ada stek. Aduh, agak beresiko nih. Agak beresiko nih kayak. Ya kayak gitu. Jadi mereka senang banget. Wah ini anget banget Gus. Ini enak. Ya tinyuh deui we mun maneh teu boga deui. Biasa ditinyuh di Ciwidey kan. Sekarang ditinyuhnya di luar negeri. Di Orlando. Masa sucat. Iowa. Kolaborasi bikin ini juga sih buat stay relevan sih brandnya. Buat stay relevan buat di tahun itu. Kadang ada brand yang lagi naik, ada yang lagi turun kan. Misalnya dia lagi ini buat stay relevan dia pasti collab ya kan. Pasti kemana. Asal aja cuma nempel logo doang gitu. Tapi pernah ada gak sih Kang kayak nemu brand apa gitu yang mereka kayak tadi logonya agak kurang gitu atau enggak marketingnya kurang, cuma ada potensi nih sebenarnya mereka tuh terus sama Sagara dilirik gitu. Wah ada. Ya sahabat kita. Aduh. Ada. Rame nih gosip nih. Enggak emang teman deket kita, maksudnya nongkrong bareng. Pokoknya kalau sering ngeliat lah di Instagram story saya yang sering saya bully gitu orangnya. Ya saya tahu Kang. Keywordsnya kangkung. Nguk-ngak anjing. Nguk-ngak dahar nguk-ngak. Umak. Nguk-ngak. Mun mabok warna gak kangkung. Itu teman-teman deket banget. Maksudnya dia butuh apa ya, gue butuh dia butuh apa, kita saling support. Tapi gak di fallback anjing. Jelek nama brandnya, kata gue nama brand lu jelek. Boro-boro collab anjing, fallback aja males. Tapi karena kita terlalu dekat, jadi nyampainya juga enak ke dia. Dan dia juga agak berat karena ngerubah nama brand kan. Oh itu rebranding tuh susah. Itu bukan hal yang mudah ya. Cuman dia mungkin gak punya nyali aja ya, siapa tahu denger ya. Gak ada nyali aja itu mah orangnya. Oke. Nah kalau misalnya kita ngobrolin masalah industri nih di Kota Bandung. Tadi kan sempat di-mention juga kalau misalnya Sagara sendiri susah banget untuk break market di Kota Bandung gitu. Nah tadi juga udah di-mention bahwa emang banyak apa ya bisa dibilang kebiasaan atau culture sih orang Bandung tuh sering menggampangkan. Padahal SDM dan resource-nya banyak banget loh di sini gitu. Nah menurut akang-akang semua nih yang udah berkecimpung lama nih di industri.
sebenarnya apa sih yang harus kita ubah atau kita harus bikin gerakan apa biar bisa ngebikin bahwa budaya menghargai produk lokal, budaya kita selalu support produk lokal dan lain sebagainya itu tetap berjalan di sini. Kira-kira ada nggak sih? Mungkin satu start dari jangan minta harga teman. Oke. Betul sekali. Nah ini menarik nih. Yang namanya teman mah harus disupport kali ya. Iya. Support dalam artian masa beli brand luar negeri yang mungkin yang punyanya Gak tahu siapa. Ya. itu tolong disensor. Karena konsumen Sagara ada. Tolong. Oke, tadi bercanda sih. Ya yang namanya teman mah harus disupport gitu. Jangan minta harga diskon. Gue sering minta harga diskon ke teman, tapi itu teh ngegangguin. Ngeharian sebenarnya mah gitu. Anjing mahal barang sia, tapi ente gitu. Orang mau beli barang, bahkan berapa kali gue beli barang teman langsung ke web store-nya. Tanpa harus bilang bilang ke dia, karena sekalian kepo aja ini kualitas customer service-nya kayak gimana sih. Kepo gitu. Terus ujuk-ujuk di story teh aya gini barang anjing mana bagus gitu. Sting. Sting priu. itu jangan minta harga teman, berangkat dari situ karena itu tuh fondasi berpikir ngelihat sebuah produk dari harga. Ketika kita menganggap barang bisa didapatkan dengan harga murah, selamanya kita akan menganggap itu barang murah. Itu juga alasan kenapa Sagara nggak pernah diskon. Alasannya itu buat ya udah Sagara mah harganya segini. Oke. Gitu. Dan kalau misalnya ngelihat dari industri selain dari harga teman nih Kang, kira-kira potensi apa aja sih yang misalnya dimilikin di kota Bandung nih, dari mulai SDM-nya atau mungkin secara idenya yang bahkan itu bisa sampai ke luar negeri gitu produk-produknya. Bandung tuh udah perfect menurut gua buat setup bisnis mikro atau kecil ya. Ease of doing business-nya gampang lah, lu gak harus izin-izin bikin PT dan lain-lain, pajak ngemplang aja banyak kan. Sagara bare pajak mah. Sagara mantap. Iya. Sagara mantap. Endorse. Dirjen pajak aman. Aman. Agak ketar-ketir jadi. Lebih keringatan dari BNN. Iya. Tadi apa ya? Poho aing. Eta naon? Ya Bandung teh. Wah lu mau nyari apa aja di Bandung gampang. Kita biaya hidup di Bandung juga nggak tinggi, otomatis biaya produksi bisa rendah, bagus. Harga bisa kompetitif. Cuman satu mindset mungkin. Mindsetnya. Yang tadi bilang di awal yang mengenai harga jual Sagara mahal. Mindsetnya masih ngapain capek-capek nyari pasar di luar. Tapi naon tadi teh? Lokal. Tapi aja. di Indonesia ada 300 juta orang gitu. Jutaan. Akan ada market. Ya, naonnya? Ya, akan selalu ada market. Indi biningging. Aduh. Akan selalu ada market buat setiap produk. Bahkan produk yang jelek banget aja gitu. Misalnya yang kata kita jelek, kata orang lain belum tentu jelek. Kayak apa kan contohnya? Dia mau mancing-mancing tapi gue jawab. Kayak misalnya, punten Vespa gembel. Ya marketna walaupun teuing nu didadegangkeun ka maranehna teuing tapi ada aja yang Vespa limosin kan keren tuh. Vespa aman. Kayak gitu loh. Ada lah. Jadi yang penting kita tahu larinya ini gorong-gorongnya lewat gorong-gorong yang mana ya. Dan ya itu harus tahu produknya. Sama itu kali bisnis etiknya ya. Bisnis etik. Bisnis etiknya. Banyak sih bisnis etik ya, mau itu saat mau berbicara tentang produk, mau itu branding ya. Kadang misalnya produknya kadang mirip. Kadang misalnya kalau brandingannya ya dari konsep, campaign, brand image-nya kadang-kadang terlalu mirip. Ya itu sadar diri lah gitu. Jadi harus tahu lah etiknya gimana.
apakah Sagara juga sempat disinggung untuk masalah kayak gitu gak sih Kang? Nambahin udah lu sedikit. Kalau butuh board Pinterest nanti boleh saya share. Siapa tahu kurang referensi. Board Pinterest. Karena kan bisa di follow Pinterestnya apa? Isinya foto-foto. Astagfirullahaladzim. Enggak lah, bohong gue. enggak ya. Di Twitter gue kalau nyari gitu ada. Ada yang baru sih Kang. Nah, karena kan untuk masalah bisa dibilang plagiarism ya Kang. Itu didesain tuh gampang banget. Iya, abu-abu kadang-kadang. Abu-abu kadang-kadang. Tipis-tipis. Nah, untuk mengakalinya Sagara tuh gimana sih Kang? Untuk bahkan sempat disinggung atau kalau mungkin. udah parah mah sentil aja. Ya kalau udah parah, sebenarnya Sagara mah baik ngingetin. Karena yang lebih jahat itu nggak ngingetin. Ntar market yang ngelihat kasian sendiri. Market, soalnya industrinya dia dibunuh jadi sama dirinya sendiri. Industrinya jadi monoton. Warnanya itu aja gitu. Nggak variasi. Ambil contoh. Kendaraan otomotif dari dari Cina. Iya. Mau dia jiplak Bentley kayak gimana pun juga ya tetap aja nggak akan segede Bentley atau segede Toyota. Di sana aja terus ya dia, tapi mungkin nyadar diri nggak bisa kompetisi sama yang gede, jadi gue ngambil basiannya deh, harga 70% dari produk itunya. Ya dapat duit, makan, cuman nggak ada pride aja gitu kayaknya. Tapi satu notes ya, khusus untuk produk yang bisa ngasih makan orang banyak. Contoh manufaktur gitu misalnya, dia bisa ngebuka lapangan kerjaan. Jadi gimana yang ngejelasinnya? Selalu ada sisi positif dari semua hal. Ada si A gitu misalnya bikin sepatu Sagara harga 300 ribuan, 10% dari kita. Misalnya, ini gak ada sih kejadiannya. Harga 300 ribuan, tapi dia memperkerjakan 10.000 orang gitu. Gua mah anjing keren maneh. Keren itu. Keren maneh. Waing support, butuh desain on deui sok. Jeung pola-pola anak waing bere. Itu sih eta waduk. Itu nama waduk. Mikir sorangan. Ya, misalnya model jiplak cuman ternyata karyawannya 10.000 ya gak apa-apa lah. Ya gak apa-apa lah. Dia ngasih banyak 10.000 karyawan, kali istri, kali anak, itu berapa perut yang diisi gitu. Dapurnya ngambul. Tapi yang ngeselin tuh yang banyaknya di Indonesia itu ngejiplak, tapi lebih cuan anjing dari brand yang dijiplak. Banyak. Marketnya soalnya ngeliatnya yang murah kan. Ada salah satu brand yang pernah diinterview sama Banda Indung. Itu dia sedang gencar-gencarnya ditusuk dari kanan kiri oleh kompetitornya. Sampai sol-solnya dijiplak. Banyak sekali Kang kemarin saya juga. Itulah kenapa saya mempertanyakan hal yang sama. Iya, sayang aja gitu. Punya resource gede, punya kapital gede. Mbok ya kalau mau jiplak orang luar aja gitu. Anjing brand gitu anjing dijiplak. Iya. Kasihan temen sendiri, ayo rangkul lah. Maju bareng. Nah kalau misalnya di Bandung sendiri nih Kang, untuk Mas... Sorry ya. Iya. Lagi. Wah ini editor lumayan nih kerjanya nih. Tadi apa? Celana gombrang. Tadi tuh. Udah tadi. Udah tadi. Brand teman udah tadi. Iya. Pajak udah. BNN udah. Udah, semua lah ya. Istri udah. Ditambahin. Udah aman dari segituan. Nah, kalau misalnya sampai lupa loh saya mau ngomong apa. Dosa lu ke ibu lu. Ibu Pertiwi tapi. Waduh, Indonesia dong ya. Nah, kalau misal ngomongin masalah komunitas di Bandung nih, apalagi industri kreatifnya. Tadi kan sempat disinggung juga gitu bahwa bahkan sampai kayak sesama brand di kota Bandung aja ngejiplak gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah emang karena Bandung ini kan terkenal dengan komunitas kan sebenarnya gitu. Tapi kenapa jadi malah kayak gini ya Kang gitu. Bukannya malah saling support, saling bantu, tapi malah main di belakang semua nih. Kalau menurut Akang gimana tuh? Gue agak lupa tapi pertanyaan, tapi tadi dia agak meleng maaf. Cuman ada satu culture yang agak lucu sih di Bandung. Bandung itu terkenal dengan orang-orang yang someah, yang ramah gitu ya. Tapi yang namanya manusia tapi tetap ada perasaan kesal sama orang mah ada. Di belakang ya anjing sih. Lu siapa namanya tadi? Dali.
si Dali mah gini. Tai. Tapi di depan, bro, lamat gak ketemu. Iya. Kalau sebel ya sebel aja tuh. Iya. Nah itu tuh jadi Kebiasaan. Bandung kota drama, banyak drama di skena gitu. Skena. Iya dari semua skena ya ini kenyataan yang harus kita hadapin ya. Maksudnya bukan untuk dihindarin atau ditutupin. Ya Somea hal yang positif tapi Di belakang. ya di belakang ngomongin, depan juga ngomongin. Jadi biar tahu. Jadi ada action lanjutan dari si X-nya gitu. Oh si Bagus kesel nih kayak gue. Ntar dia sama gue. Ntar dia introspeksi kan. Misalnya kayak gitu. Jadi justru ngebikin si masalahnya mungkin bisa jadi membaik. Dan kira-kira ada gak sih sebenarnya langkah yang emang harus kita lewatin untuk ngebikin bahwa Bandung ini kembali berjaya lah gitu. Karena kan emang dari dulu kita tahu nih industri kreatifnya tinggi banget dan malahan kita merasa bahwa ada fasenya di mana kita melempem lah istilahnya gitu. Mungkin dibutuhkan satu media yang netral atau independen yang bisa ngangkat isu-isu ini. Jadi kumaha tadi teh? ada media yang netral yang bisa mengangkat isu-isu ini. Kayak ada salah satu media di Jakarta gitu ya. Tapi segmentasinya emang di brand owner kecil gitu ya, skopnya kecil. Dan itu menurut gua oke lah. Ya. Karena ada hal yang gak mungkin dilakuin sama si brand untuk ngejaga si brandnya itu sendiri. Mereka kadang menghindari friksi sama brand yang lain. Ya takutnya kayak anu-anu gitu. Misalnya apalagi friksi sama yang brand yang gede. Ntar supply chainnya dipotong dan lain-lain. Resiko yang kayak gitu sih. Jadi mungkin ada beberapa brand yang diam aja. Bukan berarti mereka gak punya nyali. Tapi mereka mikirin orang-orang di belakangnya. Gitu. Karena apa yang udah mau dilakuin juga kan pasti berdampak gitu. Entah itu positif atau negatif ya. Gitu. Jadi keresahannya banyak juga nih. Di gitu. Bandung gitu di kan. Bandung. Ya justru itu kita bikin Banda Indung itu untuk menyalurkan keresahan-keresahan para brand owner sih brand sebenarnya. owner, iya. Gitu ya. Nih Kang, tadi kan udah keresahannya udah ada nih. Udah pengen itu kayak gimana gitu kan di Bandung gitu. Kadang gue mau nyinggung lagi soal Sagaranya nih. Apakah ada agenda atau inovasi yang bakal dilakukan dalam waktu dekat kan nih? Nggak ada. Ya oke, terima kasih. Terima kasih buat penonton semua udah nonton hari ini. Ada sih inovasi. Jadi kita mau nge-launch sepatu yang garing deng, jangan. Udah nungguin. Dibantu. So Kang mau nggak ada apa-apa. Kita juga kadang suka nggak lucu Kang. Iya lucu ya. Iya. Saling support Kang. Banyakin nonton podcastnya Dedi makanya. Nggak nyambung. Iya. Gitu. Mungkin untuk proyekan terdekat belum ada sih saat ini ya Kang ya gitu. Nah mungkin terakhir di episode kali ini ada gak sih Kang untuk harapan dari proyekan Banda Indung ini sendiri dari Sagara maupun Kang Bagus dan Kang Odes sendiri? Harapannya? Ya. Bisa bantu ngelurusin benang yang kusut yang ada di industri ini. Walaupun sebenarnya menurut gue Bandung udah di atas rata-rata kota lain di Indonesia ya. Udah bagus banget gitu. Tapi kan kalau kita pengen ngelihat ya Bandung yang perfect gitu kemarin, yang jadi ideal, bukan perfect mungkin ya, ideal. Yang benar-benar bisa jadi contoh kota-kota lain dari segala sudutnya gitu, dari segala aspek yang ada dimilikin sama Bandung. Kita punya produk yang prima, kita punya SDM yang mumpuni. Lingkungan yang baik juga. Apa? Lingkungan yang baik. Mungkin kalau kita bisa punya ekosistem bisnis yang sehat gitu. Itu. Kan lebih mantap. Oke. Mungkin Kang Oda yang mau ditambahin? Kalau saya paling itu aja sih buat apa ya? Kalau kan udah beberapa YouTube sama podcast nih dari sisi produsen nih ya kan. Mungkin nanti bisa dari skenanya sendiri tuh gimana sih ngerespon brand-brand ini tuh kayak gimana gitu. Maksudnya ya mau itu bentuknya survei, mau wawancara atau apapun gitu kan. Misalnya ngelihat produk Bandung tuh kayak gimana sih gitu. Udah tahu belum nih ada brand ini, ada brand ini, ada brand ini gitu.
kan itu belum kayak explore semua ya. Paling gitu aja sih. Oke. Gitu. Oke. Mungkin untuk episode kali ini segitu aja sih Kang. Terima kasih untuk Kang Bagus, Kang sama-sama. Sagara, sama-sama. Ya. Viewers makasih ya udah dengerin. Untuk teman-teman semua yang nonton di YouTube jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga tungguin terus episode selanjutnya. Yang pasti kita besok rekaman pamit. Kang Bagus pamit. Pamit Kang juga pamit. Sagara pamit. Semua pamit. Lu gak briefing. Closingan ya. Ya udah, dadah guys. Bye bye.